Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa walidayya wal muslimina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan tentang dikumpulkannya manusia pada nanti di padang mahsyar itu ya harus kita imani kita percayai keadaan di sana. Dan alam mahsyar atau padang mahsyar itu juga termasuk bagian dari alam setelah kita berakhir atau setelah kita bangun dari alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjutkan. Wa bi anna marji'a muslimin lan kalawan teman satune hinggon baline wong Islam iku lijinanihi maring suwarga, pira-pira suwargane muslim. Wa bi anna marji'a kafirin utak lan teman satune nggon balene wong kafir iku li jahannami maring negara jahanam, neraka jahanam. Wa syobatu tegese cabangan atasingatu kang kaping 9 iku al imanu ngimanaken bi annal jinana kelawan taman satuhune swarga iku daru khuludin disone kelanggengan li muslimin kadoe wong Islam. Selanjutnya Kiai Musonef menerangkan nazam yang berhubungan dengan kembalinya seorang manusia kepada ke surga dan tempat kembalinya orang kafir itu ke neraka jahanam. Nah, menurut Kiai Musonef bahwa cabangan iman tentang surga atau surga itu cabangan iman yang nomor 9, yaitu beriman kepada keberadaannya surga, yaitu tempatnya kelanggengan bagi seorang muslim. Tadi setiap orang yang sudah masuk surga itu sudah lama-lamanya di situ, tidak akan keluar lagi. Nah, siapa yang berhak untuk masuk surga? Siapa yang bisa masuk ke surga? Huwa utawi muslim ikuman, yaitu yang tentunya orang Islam, orang muslim yang berhak untuk masuk surga. Ini dalam catatannya, dalam catatan syariat, dalam catatan ilmu syariat, ya orang Islam yang masuk surga. Wa huwa utawi muslim iku man wong mata kang mati sapa man ngalal islami ing atase netepi agama Islam wa antakut damalan dingine minhu saking mukmin apa kufrun sifat kufur wa dakhala lan manjing fil muslimi ing dalem wong Islam sapa al ngusatu wong Islam kang durhaka famarjiuhum utawi nggon baline ngusot wa darukhulutihim lan nggon desa kelanggenane muslim sing maksiat iku al jinanu
pira-pira swarga, fala yakhluduna lan ora langgeng sapa muslim sing usot atau yang durhaka finari ing dalem neraka. Intakhaluha lamun mlebu sapa muslim sing maksiat ing neraka, intakhaluha mongko lamun mlebu sapa muslim sing maksiat wau ing neraka, balayadumu tetapine ora langgeng apa ngadzabuhum disiksane muslim sing ngusot fiha ing dalem neraka muddata baqaihim ing dalem mangsane tetepe ngusot ila annahum krana temen satuhune muslim sing ngusot iku yamutuna padha mati sapa muslim ba'da dukhuli dalam sakwise mlebu bilah dotin kelawan sedelat, bilah dotima kelawan sedelate barang, yaklamu kang bilah dotima kelawan sedelate dindine barang, yaklamu kang udanene sapa Allah Gusti Allah miqdaroha ing kira-kirane sedelat. Fala yahyauna lan mongko ora urip sapa muslim sing usut hatta yakhruju sehingga metu sapa muslim sing usut minha saking neraka. Cabangan yang nomor 9 tadi maksud daripada orang Islam yaitu orang-orang yang berhak masuk surga dalam catatan kitab ini yaitu orang Islam. Siapa orang Islam? Yaitu orang Islam yang mati dalam keadaan Islam walaupun sebelumnya dia pernah kafir. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan Islam seseorang itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama Islam dari kecil, yaitu Islam berasal dari keturunan. Jadi manakala keturunan atau leluhur seseorang itu Islam, itu secara otomatis keturunannya Islam selama orang tersebut itu tidak murtad. Nah, yang kedua itu orang Islam yang memang sebelumnya itu bukan orang Islam tetapi masuk Islam. Nah, ini dinamakan mu'alaf, orang yang masuk Islam. Nah, ini kriteria orang yang Islam. Nah, ya terus nanti dalam keadaan mati dia tetap memegang keislamannya. Dan di sini bisa termasuk orang Islam, yaitu orang Islam yang durhaka, yang selalu maksiat. Dalam artian kemaksiatan seseorang itu masih dikatakan seorang muslim selama di situ tidak berani membangkang atau tidak berani beranggapan apa yang menjadi kewajibannya itu menjadi tidak wajib. Semisal ada seseorang itu tidak pernah menjalankan sholat, orang Islam tapi di situ masih suka untuk mabuk umpamanya, atau orang Islam di situ jarang menjalankan sholat. Nah, orang Islam jarang menjalankan sholat selama dirinya tidak beranggapan
bahwa sholat itu tidak wajib bagi saya, selama tidak beranggapan sholat itu tidak wajib bagi saya, atau dalam kutip bahwa dia masih mempercayai bahwa yang namanya sholat itu bagian daripada syariat Islam, maka orang tersebut tetap masih dikatakan Islam walaupun sholatnya arang-arang. Sebaliknya, ada seseorang yang beranggapan sholat itu tidak penting bagi saya, sholat itu tidak wajib bagi saya. Nah, melihat dari apa yang dia ungkapkan seperti itu orang bisa dikatakan kufur karena mengingkari apa yang sudah menjadi syariatnya, mengingkari apa yang sudah menjadi syariat Islam. Ini sudah tergolong orang kafir. Selama orang Islam, selama orang orang Islam itu tidak mengatakan sesuatu yang seperti itu tadi, itu tetap masih dikatakan orang Islam, hanya saja orang Islam yang durhaka, yang selalu berbuat maksiat. Seperti itu. Dan di sini keterangan di sini itu masih ada kesempatan untuk masuk ke surganya Allah. Masuk ke surganya Allah walaupun di situ nanti orang tersebut itu mampir dulu ke neraka. Dan di neraka itu tidak selamanya. Di neraka itu tidak selamanya, dan nantinya pada saat setelah pengadilan dan neraka sudah selesai, nanti dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan ke surganya Allah. Ini catatan penting berhubungan dengan keislaman seseorang, bahwa orang yang Islam dari kecil itu orang Islam yang dari kecil atau orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tidak boleh dianggap kafir, tidak bisa dianggap kafir. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa suatu ketika sahabat Khalid bin Walid itu menghadapi seorang kafir yang memang di situ setelah dalam keadaan perang itu seorang kafir itu telah dihunus pedangnya atau seorang Khalid bin Walid itu menghunus ke pedangnya kepada orang tersebut. Nah, kepada orang kafir tersebut. Lantas sebelum sahabat Khalid bin Walid itu menancapkan pedangnya atau mengayunkan pedangnya untuk membunuh seorang kafir itu, orang kafir itu lalu berucap kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, terus oleh sahabat Khalid bin Walid itu diklaim bahwa ucapan 2 kalimat syahadat itu untuk mengkelabui agar orang tersebut itu tidak dibunuh. Akhirnya dibunuh sekalian, plus dibunuh. Setelah terjadi seperti itu, ada sahabat yang komplain kepada Kanjeng Nabi, "Ya Nabi, ya Rasulullah, tadi ada orang yang membaca 2 kalimat syahadat, terus oleh sahabat Khalid bin Walid itu dibunuh." Akhirnya sahabat Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menghampiri sahabat Khalid bin Walid. Terus bertanya, apakah benar ada seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat terus Anda bunuh? Iya benar Kanjeng Nabi, karena dia hanya pura-pura.
Dia hanya pura-pura agar supaya tidak saya bunuh. Kondisi dalam peperangan. Nah, akhirnya Nabi bersabda, barang siapa yang sudah pernah berucap 2 kalimat syahadat, itu haram darahnya untuk dibunuh. Tidak boleh untuk dibunuh atas nama perang, atas nama dikatakan kafir, itu tidak bisa. Walaupun secara kenyataan hanya sebatas lisan, tidak sampai kepada hati, tapi kan di situ diimplementasikan melalui lisan. Ini suatu cerita. Kanjeng Nabi saja itu tidak berani membunuh atau tidak berani mengklaim bahwa orang yang pernah membaca 2 kalimat syahadat itu dikatakan kafir, itu tidak berani. Bahkan sahabatnya pun itu dipenging oleh Kanjeng Nabi agar lebih hati-hati lagi kepada orang yang sudah pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun secara kenyataan dia itu membaca kalimat syahadatnya itu pura-pura, tapi ya tetap setelah membaca kalimat syahadat itu ya sudah dikatakan Islam. Demikian apa yang kami sampaikan. Kita lanjutkan besok lagi. Wallahu a'lam bishawab.